Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Januarta dengan NIM 1917051238. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi proposal saya, yaitu mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang, yaitu yang pertama, instansi pemerintahan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang telah menjadi sorotan terkait kinerja yang dimiliki. Demi memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, instansi harus meningkatkan kinerja yang dimiliki, terutama kinerja pegawainya. Yang kedua, yaitu di dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan suatu sistem informasi akuntansi dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi yang didukung oleh berbagai perangkat lunak berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh penelitian. Tidak semua pengguna komputerisasi akuntansi sesuai dengan harapan dalam menyelesaikan laporannya. Yang ketiga, tingkat kehadiran tepat waktu pegawai juga belum mencapai 100% karena masih terdapat pegawai yang datang terlambat, sehingga perusahaan melakukan pemotongan tunjangan atas konsekuensinya yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng kurang dalam perencanaan terhadap akuntansi pertanggungjawaban seperti sistem pelaporan biaya pengeluaran setiap divisi yang kurang baik sehingga mempersulit dalam mengatur pertanggungjawabannya biaya yang ada di setiap divisi atau pusat biaya. Dan yang kelima, yaitu dalam 3 tahun terakhir rata-rata nilai yang diperoleh berada pada tingkat baik, di mana nilai standar baik pada SKP merupakan salah satu syarat untuk PNS naik pangkat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng secara umum sudah baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar nilai kinerja dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja yang diperoleh berada pada posisi sangat baik. Selanjutnya itu tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu apakah sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu apakah akuntansi pertanggungjawaban mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya itu tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Yang pertama yaitu grand teori. Goal setting teori yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Pada teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan yang ditetapkan oleh individu adalah sesuai dengan tujuan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu kinerja. Kinerja merupakan suatu fungsi dari sebuah motivasi dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang dimana individu patut memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi hanya mencakup jenis dan informasi tertentu. Jadi sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem akuntansi yang disusun untuk mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini terdapat sistem informasi akuntansi yaitu F1, akuntansi pertanggungjawaban yaitu F3, kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu Y. Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Setelah itu dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis kerangka berpikir dalam penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi pertanggungjawaban, dan variabel dependen kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan,
dan argumentasi logis, maka dapat disusun oleh model kerangka berpikir sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis 1, semakin baik sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sebuah organisasi, maka kinerja pegawai dan semakin meningkat. Goal setting teori juga mendukung hal ini karena semakin baik informasi akuntansi yang dimiliki, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kinerja karyawan, maka tujuan instansi akan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam penelitian Harap 2001 juga mendapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi dipengaruhi positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Hipotesis 2 yaitu akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja yang dimiliki pimpinan tingkat bawah. Goal setting teori mendukung jika akuntansi pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pegawai baik, maka dapat mencapai tujuan instansi sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dimiliki oleh pegawai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anissa et al. 2002 memiliki hasil akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Palopo. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan sistem informasi akuntansi dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan penggunaan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah desain penelitian yang bertujuan menentukan hubungan dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian dimulai dari merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya. Menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyiapkan hasil analisis. Kemudian yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yaitu dalam penelitian ini yang dijadikan populasi penelitian yaitu pegawai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebanyak 88 orang sebagai pegawai negeri sipil. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling karena memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan seluruh populasi yaitu berjumlah 88 orang, yang dimana sekretariat 25 orang, bidang LLAJ 17, dan bidang perasat 28, bidang teksar 18, dan berjumlah 88 orang. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui survei langsung dengan menyebarkan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form yang diberikan kepada pegawai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji kualitas data, yang pertama uji validitas, menguji kesesuaian data yang sebenarnya terjadi dari data yang didapat. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas, yaitu tentang mengenali sepanjang apapun kesimpulan dari pengukuran, maka hasil tetap sama. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif, sebagai deskripsian dan pembuatan kesimpulan data sampel tidak berlaku untuk data populasi sampel tersebut diambil. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas, dan uji heterogeneisitas. Analisis
regresi linear berganda analisis dalam bentuk regresi dan menggunakan lebih dari dua variabel independen. Model analisis regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya yaitu uji kelayanan model uji F. Sebagai metode guna menguji signifikasi pengaruh pada jenis penelitian yang sesuai uji kelayakan model uji F meningkatkan tingkat signifikas sebesar 0,05. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, jika nilai R2 semakin mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji hipotesis uji T. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Nah, dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan yaitu T 0,05. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Santi Om. Dah? 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 Simpen aja.